Sering ketemu orang yang benar-benar emang cetus di depanku. Terucap itu. Kamu itu menjadi apa kayak gitu? Jadi gembel, nggak punya masa depan. Dia bilang kayak gitu karena kehidupan dia jauh lebih baik sih Saat ya. itu. Saat itu. Nah itu kadang-kadang orang aku bukan apa-apa saat itu. Ya tahu. Untuk perjuanganmu bertato, nunjang palang, digebuki, disisihkan oleh keluarga, dikucilkan, terus disepelekan teman-temanmu dan lain sebagainya. Saat ini Anggi Wimau pernah dapat job bayaran berapa? Paling jauh dan paling. Halo guys, ketemu lagi bareng gua Herli Setiawan dan waktunya kita ngobrol. Sebenarnya wis suwi banget gitu. Apa ya? Aku ngelis untuk supaya kamu duduk di sini. Hanya salah 3-4 bulan yang lalu lah. Kayaknya iya ya. Terus baru terrealisasi sekarang. Yang perlu dibanyak ketahui, kalau mungkin anak-anak sekarang yang tahu kamu mungkin setelah jadi ini. Mungkin. Setelah jadi apa ini? Ya maksudnya sekarang aku ngomong barometer hiburan apa ya? Hiburan perweddingan ya, dalam bentuk hiburan, entah itu dangdut, remix, itu kayaknya ya menurutku ada 2 di Lampung Timur. Satu Agung, satu kamu. Menurutku gitu. Tapi kan enggak ada yang tahu bahwa kamu dulu misalkan anak Vespa. Enak ya foto-foto. Aku yakin itu. Maksud gini. Ada. Aku yakin kamu punya background yang membuat apa ya? Kamu ingin berubah itu pasti ada ya. Pasti ada. Nah, aku berharap kamu cerita mungkin bisa jadi nggo contoh yang lain bahwa kalau ada kemauan tuh ada jalan gitu. Pasti itu. Dari awal ketemu ide ini tuh tahun berapa? Tapi sebelum itu mungkin cerita awalmu dulu lah. Awalmu dulu. Bujangmu tuh gimana ngono? Ya, bujangku dulu ya lumrah kayak bujang-bujang umumnya lah. Umum enggak sih aku dulu? Enggak umum ya. Oh iya. Full tato, gimbalan. Ngono nek aku dulu. Deloke. Awal-awal mulai apa ya? Mulai dablek paling ya. Bisa dikatakan nakal itu dari sekolah sih sebenarnya. Sekolah wis tatoan? Sekolah belum tato. Tato justru gimbal dulu baru tato. Jadi dari sekolah itu emang aku udah hobi motor, hobi touring. Dari SMP itu udah mulai ikut-ikut klub sekitar 2006 kalau nggak salah sih. Jadi anak bawang lah, ikut-ikut klub motor. Sana sini. Yang mulai dableknya itu nakal-nakalnya ya mulai SMK. SMA kelas 3 itu udah mulai touring. Alasannya cuman deket nih. Pak, mau acara klub di mana? Kalianda. Oh iya. Berangkat Sabtu sore karena kan Minggu libur pasti diizinin tuh. Seminggu aku nggak pulang. Mulane ngono lah. Iya. Dengan apa ya? Circle lah. Iya. Circle anak-anak dulu. Nah mulai nakal itu mulai ikut motor ceper. Motor ceper. Iya, mulai aku SMA kelas 3 itu aku izinnya ke Kalianda tapi aku berangkatnya ke Anyer, dari Anyer labas ke Batu Raja. Anyer, Batu Raja baliknya berarti. Batu Raja Palembang. Sampai seminggu ditelepon, "Kemana? Kok nggak pulang-pulang?" Iya. Iya ini lagi arah pulang kan. Tapi emang kamu di mana? Di Batu Raja kataku. Oh. Tapi apa Ki? Dari awal itu ya, maksudku ketika kamu ngomong apa? Apa hanya dapat seneng aja? Waktu itu aku ngomong flashback waktu itu lah. Gak banyak pelajaran yang aku dapat. Contoh? Ya mungkin kalau aku nggak pernah
nakal, nggak pernah hidup di jalan, aku nggak bakal bisa fokus ke usaha kayak sekarang ini. Konteksnya kepiye? Maksudnya konteksnya tuh. Mana ya? Kita jadi tahu, oh iya, kerasnya hidup itu kayak gini loh. Kita touring misalkan ke Jambi atau ke Pekanbaru. Kalau kita nggak bisa bawa diri di tempat orang, kita nggak bisa makan. Kita nggak dapat keluarga, kita nggak dapat teman. Makanya aku dulu touring beda sama yang lain emang. Udah mulai zaman Vespa itu touring nekat. Modal duit 10.000 bisa sampai Jambi. Ya, terus piye gue? Secara analogiku kan nggak ketemu tuh. Secara logika nih. Secara logika kan Iya coba nggak masuk akal ya kan? Ya gimana caranya cari duit di jalan? Tapi dengan satu konteks halal. Kalau aku pribadi ya. Tapi mayoritas kalau anak Vespa itu gak mau kriminal. Lebih baik Amite ngomong ngemis ketimbang dia melakukan kekerasan atau mencuri lah. Yang identik kan itu. Setauku kan kalau dulu aku kan sempet anak Vespa juga. Searuku di segi kalau kita touring di mana gitu. Ngumpul nih apa namanya rongsokan. Nah iya. Terus nanti dijual. Jadi Vespaku emang bener Vespa yang ekstrim itu. Tak cantolin botol-botol dari berangkat itu, nanti di jalan dapat botol-botol lagi, cantolin, udah banyak jual untuk bertahan hidup. Iya, bertahan hidup ya. Untuk beli bensin, untuk kalau makan gampang sih kalau menurutku dulu ya. Makan itu urusan gampang banget. Mampir sebuah komunitas, mampir rumah makan aja. Loh. Ya tapi kan tinggal duit lah. Aku dulu punya trik sendiri sih. Contoh, maksudnya triknya apa? Contoh ya, apa meneh? Aku dulu kan emang gimbal kan, bahkan pernah sampai sekaki. Iya kayaknya. Bawa Vespa ekstrim itu, aku ya ada rumah makan, misalkan rumah makan Padang Minang besar itu kan, Begadang 2 misalnya. Aku masuk aja, parkir aja di depan pintu masuknya tuh, bawa duit 2.000. Iya ngomong, Mas, boleh beli nasi nggak? Berapa? 2.000. Nasi pakai kuah aja nggak apa-apa kok. Dengan raut muka yang memelas. Oke, trik. Iya. Memelas, rodok ningkluk. Akhirnya kan orang itu nggak mungkin mau nerima duit kita ini dengan duit 2.000 ini. Pasti ditanya apa? Sampean orang berapa, Mas? Orang 3. Ya dibungkusin 3 bungkus. Dan isinya itu nggak mungkin nasi sama kuah doang. Ya panggah dikei sayur, panggah dikei lauk. Itu jalan berapa tahun? Aku lulus 2010. Berapa tahun? Langsung bambu. Berhentinya di 2015. Dari 2000 berapa? 2010 lulus sekolah. 5 tahun berarti. Iya. Dalam polemik sing wis kok jalani itu kamu dapat pelajaran banyak lah tentang banyak itu, banget tentang kehidupan. Gimana kita bersosialisasi dengan orang-orang baru. Kalau nggak pinter-pinter kita pendekatan dengan orang-orang baru, kita nggak bisa hidup di jalan. Belas. Dunia ini keras. Tapi kan nah aku ya berdasarkan pengalaman hidup aja, aku nggak pernah berkaca dengan orang lah, taruhlah gitu. Nah aku perubahan hidup saya itu setelah menikah misalnya gitu ya. Tapi aku nggak pengen bahas itu. Proses kamu kan ini dari anak band terus ke organ ini kan, mohon maaf nih, mungkin dulu ya, sekarang nggak tahu. Idealis kan sangat kuat itu. Band antara organ transisi. Dulu kan perjalananmu band. Nggak tahu berapa tahun gue ini. Kaleng Susu itu berapa tahun. Terus tiba-tiba Anggi musiknya ada. Makanya gitu. Nah maksudku tadi juga ya muncul Anggi musik ya. Kok Anggi, kok dangdut? Bukan maksudnya bukan aku diskriminasi tentang musik dangdut ya, enggak. Maksudku biasanya
di luar sana enggak tahu lah, tapi yang kebanyakan di lingkungan kita gue ngomong gitu ya. Itu kan gue musiknya gini. Oh kamu contoh kayak pengalaman yang pernah kamu ceritakan bahwa musik reggae karo hardcore kan jarang akur dengan segala macam. Sebenarnya kan personalnya. Iya. Bukan musiknya. Bukan musiknya. Nah, sekarang transisimu dari dangdut, dari band, terus kamu memutuskan untuk jadi ranger, itu dengan tendensi apa? Sebenarnya kalau di dangdut itu emang dari lahir. Karena almarhum papa emang asli orang orkes, bahkan ya dulu punya mungkin termasuk orkes besar di Lampung kayaknya, Jepis Group. Sebelum Jepis itu bahkan Sinar Baru. Nah tapi namanya kita anak muda itu pasti kan tadinya dangdut nih apa sih? Nah kita lebih pengen nunjukin ini loh skill kita, pengennya yang keren di band ya kan. Iya. Tadinya memaksakan diri. Saya yakin di band ini bakal bisa ngasilin. Tapi semakin tak kejar, semakin sulit kayaknya. Bahkan sampai aku pernah diajak kawan, udah ayo kita stay di Tangerang. Di sana kayaknya lebih enak lah untuk tenar di band, cari duit di band. Karena aku dulu pengennya kalau bisa aku bisa cari duitnya di band, bukan di dangdut. Karena berlawanan dengan orang tuaku. Kalau orang tuaku ngajar pengennya aku di band, di dangdut. Karena orang tuaku juga dulu lahir dari band. Di band ini kurang menghasilkan untuk di Lampung loh ya. Mungkin kalau di Pulau Jawa. Transisinya pasti patokan itu Jawa. Karena Jawa mungkin yang bahasaku lebih segala macam genre banyak jalannya lah. Kalau di Lampung kan yang ngejual dangdut ketimbang band. Makanya terus aku udah coba maksimalin di band sampai pernah berkarir di Kaleng Susu beberapa tahun ya. Sebenarnya sampai sekarang masih, cuman masih vakum. Personilnya pun masih. Karena aku pengen fokus di dangdut. Nah, aku bisa ke dangdut ini karena aku terakhir itu 2014 aku nazar. Kalau aku kesampean ke Bali, karena kalau anak motor ini yang dituju pasti Bali. Sumatera 0 km, Bali. Pulau seberang di ujung Indonesia kan di Bali, di Lombok sama 0 km kayaknya. Iya, di 0 km. Kayaknya itu ya. Iya 2 lah, ke atas sama ke bawah kalau bahasanya mereka. Setelah aku nazar itu kesampean aku ke Bali. Aku nazar kalau aku kesampean ke Bali, aku mau potong gimbal, mau fokus usaha, fokus masa depan. Dan orang tua aku ngizinin itu waktu itu. Sebelumnya kabur terus aku, gak pernah di rumah paling seminggu touring kemana, beberapa bulan gak pulang, sampai ibuku nyariin kemana-mana, sampai bisa dikatakan dibuang dari keluarga. Karena aku ini berontak di keluarga ini. Aku yang paling nyeleneh sendiri. Aku diatur harus, ya orang tua itu nggak ada yang didik anak salah, itu nggak ada menurutku. Menjerumuskan anak itu nggak ada. Orang tua pasti pengennya ini loh, kamu nanti begini, kamu nanti kalau kamu usaha ini nanti kamu bakalnya enak loh, begini. Tapi dasare bocah sing dablek. Mungkin sampean ya tahu ngalami juga. Ketika masih muda dikasih tahu orang tua begini-begini. Iya. Tapi awak dhewe enggak manut. Wah, awak dhewe mikire aku pengen ngene loh. Aku yakin aku iso ngene, padahal orang tua itu enggak pernah namanya mau menjerumuskan anak, itu enggak pernah. Ya perdebatan antara orang tua dan anak itu pasti ada dalam posisi perkembangan anak ya. Nek awakmu arahnya ke sana, aku pengen tahu gitu. Tapi terserah ya mau dijawab atau enggak gitu.
rada deep lah, rada dalam gitu menurutku gitu. Aku sekali lagi bahwa nek ngomong nek keluarga tuh pasti kadang-kadang kita punya pilihan tertentu kita tuh sangat diremehkan. Ya. Enggak semuanya, saya enggak tahu apakah ini semua terjadi dalam semua anak-anak yang pilihannya berbeda. Satu contoh gini. Nek keluarganya pebisnis kabeh, dia coba dari sisi musik. Akhirnya tertekan, kowe kudu koyo iki, koyo si A, kayak si B. Aku ngalami gitu juga. Ngalami. Dan Pasti apa yang ngalami. jawabanmu waktu itu, maksudnya ketika kamu digiring terus untuk menuruti kemauan entah itu orang tua atau saudara ya. Iya. Padahal kamu sudah punya pilihan dan kamu dikucilkan kan, pasti ngono. Iya, ya aku bilang gini sih Mas. Anggi sudah besar, sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Anggi yakin suatu saat Anggi bakal sukses dengan jalan yang Anggi pilih. Papa nggak usah khawatir, nanti ada waktunya Anggi kembali fokus dengan usaha membanggakan orang tua. Karena aku selama beberapa 5 tahun itu benar-benar diatur harus begini, harus begini, harus begini. Akunya yang dablek emang. Jadi aku punya tujuan hidup sendiri. Aku merasa aku udah lulus sekolah, udah besar, udah dewasa. Akhirnya aku sampai mainan Vespa. Iya, sebenarnya karena faktor mungkin di keluarga bisa dikatakan ya kayak seperti sampean bilang tadi, dikucilkan. Aku ini jadi harus gimana bingung, akhirnya aku lari ke jalan. Itu loh kadang-kadang juga permasalahan ini, tapi nggak tahu ya dalam pendidikan saya tidak tahu. Aku tuh percaya banget bahwa orang tua itu mendidik anak itu berdasarkan orang tua dulu gitu. Iya. Orang tua mbah kita gitu, mbah kita dan seterusnya gitu. Mungkin pada era itu aku ngomong kayak hal-hal yang mereka tidak tahu itu rata-rata dilarang keras, padahal itu sebenarnya banyak peluang. Iya. Sebenarnya itu sih nggak. Cuman penjelasan kita mungkin pada saat itu kita belum nyampe menjelaskan itu. Bener. Jadi secara sikap wis ngalih wae lah. Iya. Nggak usah berdebat lah dalam segala macam. Tapi mental membuat anak-anak seperti itu aku yakin mental kuat tuh. Aku mungkin kalau dulu nggak pernah hidup di jalan, mungkin aku sekarang ini pemikirannya masih primitif mungkin. Ego masih tinggi, terus bersosialisasi dengan orang-orang baru pun mungkin kaku. Karena beda, orang yang udah pernah hidup di jalan, orang lapangan, itu pasti jelas pengalaman terbaik itu ya dari jalan itu menurutku. Bukan cuma dari sekolah itu cuman apa ya, banyak kan teori sih. Nek aku penunjang sepakat bahwa pendidikan itu salah satu penunjang kesuksesan, penunjang ya, bukan penentu gitu. Nah aku lebih ke relasi cara kita bergaul di jalan dan lain-lain sebagainya. Nek menurutku, tapi kadang-kadang orang-orang pendidikan ya ini mohon maaf, tahu sendirilah masalah kita tuh sering di lapangan ketemu dengan beda orang kepala beda pendapat gitu. Mentang-mentang pendidikan tinggi gitu bahasanya, aku ngomong orangnya ya, bukan itunya. Maksudnya kadang-kadang ngomongnya wis kayak gitu teoritis, padahal secara praktek iya mohon maaf gitu. Itu enggak sama sekali, tapi memang banyak. Ya menurutku transisi wae sih. Suatu waktu juga pasti nanti berubah dengan sendirinya. Terus gini gitu. Dari awakmu vokal terus gelem mencet organ itu kan sebuah perlawanan individu idealis yang batin ya. Itu kuat itu. Emang aku mau niat berubah itu setelah aku nasar itu berat Mas. Beratnya gini, batin ini berlawanan rasanya. Di satu sisi kita masih hobi nih turun ke jalan kan, apalagi
dulu sebelum ada COVID kayaknya setiap minggu itu ada acara klub ya kan. Heeh. Dan pasti acaranya dulu identiknya reggae Reggae band. band. Nah, jadi ketika aku nerima job di tanggal yang ada event, ada anniversary, rasanya ini pengen tak tinggalin organ itu. Iya. Pernah aku main lah ning Mataram pinggir jalan. Pas acara malam minggu kan. Mas rasanya. Iya kawan-kawan lewat banyak banget kan bawa motor kan. Wah rasanya pengen banget berangkat. Cuman gimana di satu sisi kalau aku masih seperti itu terus kapan aku berubahnya? Kapan aku bisa ngerubah hidupku? Kalau bukan dari diriku sendiri. Iya, kadang-kadang juga gini loh ya. Aku sadar-sadar juga terakhir-terakhir lah, maksudnya dalam jangka waktu yang belum lama gitu, bahwa circle pertemanan semakin kesini tuh semakin menurutku banyak sedikit teman. Bener. Menurutku loh ya. Bener. Menurutku loh ya. Kadang-kadang kita peduli dengan teman, teman juga tidak peduli. Wah pernah mas kalau bicara tentang teman sakitnya mendalam aku. Sampai sekarang ini kalau diingat-ingat masih ingat lah. Cuman aku dendam sih enggak. Cuman aku ingat. Padahal rumahku dulu termasuk base campnya anak Vespa. Base campnya anak-anak gembel lah bisa dibilang. Anak-anak band. Setiap ada anak Vespa dari Pulau Jawa mau naik ke Sumatera, itu transitnya tempat. Dan kawan-kawan khususnya Lampung Timur ini kayaknya ya emang base campnya tempatku ya. Pernah ketika aku karena persaingan band, aku ini digebukin mas. Jadi pulang dari acara, di acara itu aku ngobrol sama yang gebukin aku itu, seolah-olah nggak ada apa-apa. Begitu pulang sampai perapatan Jepara, aku turun dari Vespa gembelku itu langsung digebukin sekitar ada kalau 15 orang lebih mungkin mas. Tapi konteks permasalahannya apa tiba-tiba ngebukin? Konteks permasalahannya karena kita sama-sama punya band reggae dan kata mereka sih bukan kataku ya, band reggae ku lebih terkenal. Persaingan lah mas. Kita sama-sama band reggae. Sampean band reggae, aku band reggae. Pasti ada kan persaingan, apalagi jiwa muda. Karena faktor itu dan ada faktor lain karena adiknya mereka itu main ke base campku. Ke base campku. Padahal jam 9 aku zaman dulu setiap jam 9 ada cewek main ke base camp, main ke rumah, itu selalu aku suruh pulang. Adiknya cewek. Adiknya itu cewek. Nah, jadi adiknya itu setelah pulang, aku pindah tongkrongan, pindah di lapangan. Adiknya itu nyusul, ikut nongkrong sama kita orang. Padahal ada adiknya yang cowok juga. Cuman mungkin karena faktor gak senang, dikiranya aku yang ngajakin. Padahal datang sendiri. Sekitar 1:30 itu tak suruh pulang. Aku gak enak, nanti dikira aku yang bawa. Dia pulang. Terus aku zaman itu BBM kalau gak salah ya, masih di BBM dengan bahasa yang gak enak. Loh, tak bilang adikmu tuh datang ke sini sendiri loh, ke sini kata. Bukan aku yang nyuruh, tanya aja. Dan itu ada adik cowokmu juga. Setelah itu ketemulah acara. Ketemu di acara, biasa aja. Ngobrol sehilo biasa lah ya. Begitu pulang, aku turun dari Vespa gembelku langsung digebukin dengan orang rame. Dan di situ mas kelihatan mana teman mana lawan. Ternyata banyak teman itu gak menentukan kita bakal ditolong dengan kawan-kawan kita. Baik di depan doang gak taunya. Iya loh. Tahu aku digebukin itu dia diem aja. Mereka Padahal kawanku akrab itu mas. Makan tidur bareng. Makanya ya itulah kadang-kadang aku ya anak-anak sekarang tuh kalau ngomongin bela teman gitu ya mungkin belum ngerasain lah. Tapi nanti semakin dewasa, semakin kita bicara finansial tuh kayaknya ya sepakat lah bahwa itu menurutku sedikit saja gitu.
Yang penting berkualitas. Iya benar. Makanya dari situ aku mulai kayaknya selama beberapa tahun ini aku mati-matian belain temen, bahkan keluarganya tak tinggal. Sia-sia. Iya. Iya. Tetap keluarga, saudara itu ketika kita ada susah tetap keluarga yang bantu. Mereka itulah ya. Kalau teman tuh ya jarang ya yang soulmate itu menurutku, tapi ya aku enggak tahu, aku belum pernah soulmate apa lah. Dari situ aku akhirnya aku pribadi terus istriku aku pesenin, pokoknya kita sama siapapun, mau sama tim kita sama kawan, jangan terlalu akrab. Karena apa? Itu awal perpecahan. Bener nggak sih? Nyambung aku. Ya misalkan aku sama sampean ini sudah akrab bener, udah kayak melebihi saudara. Sampean tahu jelekku, aku tahu jeleknya sampean. Ketika kita ada gesekan, nggak mungkin kita udahlah diem. Tapi lama-lama dipendem kan muncak. Ketika muncak, kita selek, akhirnya apa? Kebongkar semua. Aib sampean. Akhirnya keluar, aibku keluar. Dan namanya omongan tuh pasti dilebihin, Mas. Iya enggak sih? Wong nek titip duit di rata-rata kelong. Tapi lek omongan engko lebih. Ya itu juga. Aku pernah dalam posisi itu lah, kamu ngerti lah itu. Tapi ya terus nah aku dari konteks kamu, ternyata itu yang membuat kamu akhirnya mending mencet organ lah, itulah ya. Iya. Aku ngomongin transisi jatuh cinta. Iya serius. Sekarang ini pandangan awamku lah ya. Pada saat aku ndelok awakmu dulu gitu. Sopo sing gelem? Bener kan gitu toh. Bener, Mas. Aku ngomong gitu loh. Pada saat itu ya. Iya. Pada saat itu terus sopo sing gelem? Wong penampilannya kayak ngono. Gimbal, tato full, menurutku full itu. Sudah itu apa ya? Enggak punya masa depan, orang pasti mikir. Iya. Karena aku puas, Mas. Mungkin kayak sampean cuman batin kan dalam hati. Iya, aku enggak pernah. Kalau aku sering ketemu orang yang benar-benar emang cetus di depanku. Terucap. Kamu itu menjadi apa kayak gitu? Jadi gembel, enggak punya masa depan. Dia bilang kayak gitu karena kehidupan dia jauh lebih baik sih saat ya. itu. Saat itu. Nah itu kadang-kadang orang. Aku bukan apa-apa saat itu. Dia bilang seperti itu ya bukan cuma 1-2 orang, banyak orang lah. Tapi aku yakin dengan hujatan mereka, aku bakal bisa lebih sukses dari mereka. Aku nggak benci dengan orang-orang yang menghujatku, aku nggak benci. Tapi tak jadiin motivasi. Nah, aku kadang-kadang nggak malas berdebat sih atau hal itu karena pandangan mereka tuh menurutku tuh masih metode lama. Iya benar. Kita kan nggak bisa mandang dari satu sisi aja. Iya, makanya aku mending enggak lah gitu. Dengan perjalananku ya, dengan pengalamanku akhirnya aku harus berpikir, udahlah enggak pengen berdebat gitu. Makanya aku ketika aku siap hidup di jalan, aku sudah siap dengan hujatan orang. Mentalku sudah saya siapkan dulu. Masa bodoh aku masih ngarep ngomong apa ibaratnya. Kowe iki ra duwe masa depan. Urip arep dadi apa koyo ngono. Kowe lek ngetutne bapakmu penak, kowe garek mencet organ entuk duit. Tapi kan dia enggak tahu kita ini kepinginnya gimana. Apa ya, perjalanan hidup yang pengen kita rasain itu gimana. Kita pengen punya pengalaman juga. Makanya semakin lama aku semakin berontak. Aku hidup di jalan sampai gimbal, sampai tato. Tato pertama aku bohongin ibuku aku, Mas. Pertama terlihat atau enggak? Pertama terlihat, tapi temporer. Jadi pertama aku balik ke Jogja. Sekitar tahun berapa ya? 2012 atau 2013 ya. Aku pulang dari Jogja itu, aku di Jogja tato temporer. Tato temporer di tangan sini. Iya. Jadi di tangan sini pulang ditanyain kan, itu tato beneran gitu? Iyalah mak, saya bilang tato beneran. Ya jenenge ibu ya,
pasti ngoceh kan, ngapain tato gini. Tapi kebetulan papaku itu belaku, biarin loh orang tato seni kok. Oh ngono. Iya. Dari situ berarti aman nih. Ya kan? Setelah itu temanku dari Jogja itu main lah ke rumah. Langsung aku Mas buat tato di rumah. Jadi bapakku emang bener-bener papaku nyaksiin. Pertama kali aku tato, boleh dibuka nggak sih? Boleh. Kenapa enggak boleh? Tato karena aku lagi seneng reggae dulu, Bob Oh. Marley. Oh iya. Jadi pertama kali ini aku Mas pertama ditato ini pikirku sakit-sakit biasa ya, gak taunya sakit beneran Mas. Iya. Tapi apakah dulu enggak alkohol pada Alkohol. saat ditato? Enggak. Karena kawanku yang nato itu bukan tato jalanan Mas, tato studio. Oh gitu. Jadi kalau standar tato studio itu enggak boleh kita minum alkohol, Oh, malah. harus steril. Aku ndelok nih. Di depan mata tuh. Nah itu tato-tato jalanan mungkin Mas, karena kalau kita mau nato mabuk dulu, alkohol dulu, itu pori-pori kita besar, otomatis darah keluar lebih banyak. Oh. Dan lebih sakit. Enggak kerasa. Lebih sakit Mas. Berarti pernah. Lebih sakit. Bener. Aku sih nggak pernah, kalau selama ditato aku selalu steril ya, Mas. Kawan-kawan itu ya udah banyak yang membuktikan kenapa studio gitu. ngasih standar bahwasannya berarti mereka lebih tahu lah ya. Iya. Lebih sakit Mas. Makanya dan hasilnya beda. Kecerahannya pun beda. Aku juga nggak berani Mas tato-tato jalanan yang dengan jarumnya yang gantian. Kan bahaya, kita nggak tahu. HIV kan bisa nyebar dari jarum kan. Sempat banyak itulah, banyak isu ke sana lah waktu itu. Tapi kebenarannya aku enggak tahu. Ya, makanya aku ya antisipasi aja sih. Setiap aku nato, aku ya harus yang steril. Alat-alatnya pun harus steril. Sampai terkumpul pul lah. Iya. Matan gini-gini. Itu vulgar banget. Ini yang paling nikmat Mas. Ini kayak disilet pelan-pelan ini rasanya. Tapi kuat juga. Terus kapan pertama kali ketemu istrimu? Terus menaruh hati lah, maksudnya ya aku walaupun seusia kita ngomongin cinta kalau ini iyalah ya. Lebih ke cinta adalah tanggung jawab kalau sekarang. Aku sepakat itulah. Tapi gelem nrimone kepiye? Sebenarnya aku itu dulu sama dia itu malah nggak pacaran. Sampai menikah aku nggak pacaran. Aku cintamu enggak pernah? Enggak. Loh, kok bisa? Jadi aku tuh malah kawan deket adik bapaknya. Lili cara Jawa nih. Aku dulu masih ya zaman Vespa itu aku mulai usaha Mas. Dagang mercon, dagang balon. Mulai dagang di Jepara. Setelah di Jepara karena banyak persaingan, aku dagang di Sadar. Awal bulan. Iya, di Sadar itu ya aku tinggalnya tempat temanku. Tempat teman-teman Vespa, ya termasuk Lili bojoku kuwi. Kebetulan juga dagang juga apa piye? Enggak. Ya gurdeke ngancani. Oh gitu. Jadi di situ teman-teman itu setiap aku dagang ya nemenin nongkrong. Jadi orang ya nongkrong jadi satu di situ. Itu istriku masih kecil Mas. Kakeknya 8 tahun sama aku. Sekitar berapa? 12, 14 tahun, 17. Dia masih sekolah. Aku udah SMA. lulus. Iya. Berarti ya SMA tuh 15, 16, 17 lah. SMA apa SMP ya pertama. Aku malah belum kenal itu Mas. Proses itu belum kenal ya. Kenalnya itu ketika aku udah nggak gimbal sih. Setelah aku udah potong gimbal sekitar tahun 2015 atau 16. Aku nganterin manten tetanggaku, dia nyanyi. Yang main rangernya kebetulan kakakku. Mas Vivi. Iya, Mas Vivi. Kalau nggak salah. Iya. Aku naik panggung. Dianya sih SKSD. Temennya Lilikku ya. Bang. Siapa?
Lek Udin gitu dia sadar. Oh iya, gitu. Aku adiknya. Oh iya. Udah gitu doang. Awal mulanya Oh, begitu. Itu doang terus ketemu lagi job bareng jobe bapakku. Jepis. Ya kan, aku belum punya bendera sendiri itu zaman itu. Ketemu ya cuman sekedar tukeran nomor HP. Udah, dia punya pacar, aku ya punya gebetan. Jalan, ya ngalir aja gitu. Tiba-tiba dia telepon. Di mana? Bisa anterin pulang nggak sih? Bisa, kata aku kan. Di mana? Aku ngejob di sini. Orang tua aku nggak bisa jemput. Ya udah, tak jemput, tak anterin. Besoknya gitu lagi, tak jemput, tak anterin. Lama-lama pasangan dia ditinggalin, gebetanku ya tak tinggalin. Dengan berjalannya waktu. Tapi kita cuman nggak apa ya namanya, mau nggak kamu jadi pacarku? Nggak ada. Jadi ngalir aja. Semakin dekat jalan, kita punya komitmen. Aku gini, kalau emang kita jodoh, nanti kita nikah. Kalau nggak jodoh ya sudah. Berarti ini cuman jalan apa ya? Ya buat apa ya? Perjalanan hidup lah. Jadi ngalir aja gitu. Sekitar 1 tahun aku deket sama dia. Dan akhirnya tak putusin untuk nikahin dia. Di usiamu berapa tahun? Di usiaku 27. 27. Berarti dia ajak 8 tahun sama aku, Mas. Ini 19. Aku 91, dia 99. Enggak, maksudnya kalau 27 tahun tambah 2, 9 tahun. Kan gitu. Masih 18 tahun dia ya? 18 tahun. 18 tahun. Dia baru lulus setahun kalau nggak salah. Nah, ya benar. Karena Iya. lulus itu 17-18 itu. Betul. Langsung nikah. Sebenarnya aku kenapa mau nikahin dia? Pernah tak tes, Mas. Aku dagang. Setiap puasa aku dagang balon di pasar. Aku dagang mercon. Dia mau datang nemenin aku dagang. Ini yang sekarang susah. Iya. Bener, Mas. Ya. 1001. Ya. Bukan aku banggain Betul, istriku betul. ya. 1001 yang nemuin yang kayak gitu. Karena apa? Dagang di pasar, dagang balon keliling, balon, Mbak, beli balon itu kita kalau nggak punya mental baja itu nggak bakal loh, Mas. Rampung itu. Apalagi kita seorang entertainment. Punya nama lah ya. Iya, bisa dikatakan mungkin Gitu punya nama lah. Iya. Di kaleng susu aku sempat, kalau dibilang dikatakan jaya, sempat jaya. Untuk konteks lokal lah, ya kan? Gitu. Aku jaya di situ. Dan aku udah mulai mendirikan Anggi Musik di situ. Dia mau, bahkan yang aku salut orang tuanya, Mas, yang nganterin ke pasar itu. Orang tuanya nganterin anaknya ke pasar, sudah itu anaknya ditinggal, orang tuanya pulang. Berarti tanpa tantangan apa ya, mertua lah. Wow, tantangan mertua ada. Dari mertua laki. Oh iya. Malah. Iya. Karena ya orang tua mana sih, Mas, yang mau anaknya nantinya bakalnya susah. Namanya orang tua, apalagi zaman dulu, yang dilihat pasti dari penampilan. Mas. Aku tato, mungkin kalau di tangan masih bisa ditutupin, di leher. Tapi dari awal aku nggak tak tutupin, Mas. Aku main ke rumah dia tak tunjukin apa adanya aku. Tatoku nggak ada yang tak tutup-tutupin. Termasuk piercing? Termasuk piercing. Bahkan sampai sekarang aku di depan mertua pun pakai piercing ya biasa. Karena aku bilang, aku orang entertain. Ini buat style. Betul. Ya kan? Orang tua mertua laki itu tadinya enggak, ya kurang setuju lah. Berjalannya waktu itulah ya. Tapi mertua perempuan ini selalu meyakinkan, enggak semua
orang yang bertato, orang yang piercing itu nggak bener. Rumit lah. Tapi nggak cuman mertuaku yang mendukung, aku juga harus mendukung ya kan. Aku juga harus membuktikan bahwa aku ini layak jadi anaknya beliau ini. Atau tidak yang seperti mertua pikirkan. Iya. Itulah, ya. Masuk akal juga. Dengan berjalannya waktu, akhirnya ya berjodoh lah kami ini. Berjodoh dan akhirnya malah jadi mantu kesayangan, Mas. Sekarang ini. Iya. Iya, alhamdulillah berarti kan. Tapi aku percaya loh, malah itu kalau memang yang pacaran yang menurutku apa adanya dalam konteks kita memang ya nggak usah jadi pahlawan lah. Iya. Maksud dalam konteks pacaran ya. Iya. Ya nggak bisa dipisah-pisahkan, yang ditutup-tutupi dan sebagainya, malah menurutku lah banyak nggak jadinya setelah menikah. Iya benar. Betul. Akeh contohnya. Aku real, Mas. Aku jadi emang udah capek ya dengan pacaran. Karena pacaran ujung-ujungnya putus, cari lagi, putus, cari lagi. Aku emang udah niatnya nggak mau pacaran, emang nggak mau punya komitmen. Ya udah, kalau emang kamu suka sama saya suka sama kamu, udah jalanin apa adanya. Kalau emang berjodoh, kita ke jenjang yang lebih serius, ke pernikahan. Kalau enggak ya sudah. Dengan berjalannya waktu itu akhirnya ya nikah. Tapi gini, ya ngalamin juga lah bahwa transisi dari menikah terus pertama tuh pasti ekonomi, pasti itu. Wah, Mas, kalau dibilang masalah ekonomi ya. Ya pertama loh, aku ngomong hajat pertama tuh pasti ke situ. Pasti itu. Ya nggak tahu semuanya atau sama atau enggak, tapi dari pengalaman sendiri pertama tuh pasti ekonomi. Kalau masalah ekonomi, itu Mas, gimana kamu? Justru aku diuji dari pertama kali deket, Mas. Sebelum deket sama dia, aku kan sudah emang ngerintis di organ nih. Di Kaleng Susu ya masih. Aku di organ ngerintis. Di situ jobku masih ya istilahnya udah berjalan lah. Berapa masih standar sekitar pertama itu apa ini berapa titik atau enggak satu kali main kamu dulu pertama kali dikasih finansial berapa? Uang keringatmu pertama berapa? Uang keringat pertama waktu aku udah berdiri di Anggi Musik. Kalau udah pertama kali berdiri di Anggi Musik 700.000, Mas. Itu dengan organ. Dengan kita bawa organ. 700 sudah. 700.000. Sampean mungkin nggak percaya. Organ PA50 ku yang sampai sekarang ini itu organ yang pertama kali aku beli dengan keringatku. Sing gawane kayak. Iya. Sampai lahirlah organ PA700, lighting, panggung, segala macam perlengkapan hiburan yang aku punya itu dari organ PA50 itu. Dan itu bukan hasil dari orang tua ngasih ini kamu beli organ atau ini saya beliin organ. Bukan. Kuat ngempet lah. Aku ngambil angsuran, Mas. Oh. Pertama. Iya. Angsuran apa sih? Uang desa gitu loh, Mas. KUR. BTPN apa ya? BTPN. Yang angsurnya itu dalam bulanan. 1 bulan 2 kali. 2 minggu sekali. Ya kan setahuku ada koperasi. Semacam koperasi gitu loh, Mas. Ada KUR. Kalau BTPN apa PTPN ngono. Oh gitu. Jadi tahu itu. Itu aku ngambil itu pertama kali ngambil 10 juta. Dan keluarnya enggak 10 juta, Mas. Potongan berapa? Itu keluarnya kalau enggak salah cuma 8 juta. Itu sebagian dimasukin untuk tabungan. Oh. Jadi untuk nanti setelah lunas baru itu bisa diambil. Iya. Jadi aku ngambil itu, aku ngangsur selama 1 tahun kalau nggak salah. Ngangsur itu aku tuh berangkat dengan niat dan aku nggak tahu elektronik, Mas. Sama bapakku naik motor ke salah satu toko di Bandar Lampung. Zaman itu jalan Sutami ini masih parah-parahnya, Mas. Iya. Aku berangkat ke sana, aku bismillah. Niatku cari keyboard untuk cari rezeki
untuk menghidupkan orang tuaku. Karena aku masih bujang kan. Oh, waktu itu. Orang tuaku terpuruk Mas, waktu itu hancur-hancuran. Udah nggak punya apa-apa. Karena waktu kakakku masih jaya-jayanya. Waktu aku beranjak dewasa, itu orang tuaku pas hancur-hancurnya. Pas drop-dropnya. Iya, drop-dropnya. Aku mikir gini, kalau bukan aku siapa lagi? Ya kan? Sedangkan kakakku sudah menikah, otomatis kakakku terbagi, Mas. Dan adikku masih kecil. Akhirnya aku ngambil itu, aku bismillah. Di situ ada beberapa pilihan, udah aku bismillahirrahmanirrahim, aku milih organ yang ini. Mudah-mudahan ini jadi rezeki dan awet dia. Sampai sekarang Mas, orang-orang udah ganti ping 5, enek sing ping 10, ping 50 kejaran, aku ro ganti Mas organ kuwi. Ndak rusak, makanya itu mungkin sejarahmu di situ. Iya. Kalau lihat organ itu. Karena aku ya bener-bener kayak udah kayak tulang rusukku Mas. Bener-bener tak cintai organku. Iya. Emang bener gak tak sewain. Mungkin kalau orang-orang masih disewain nih organnya, kalau dia gak ngejob organnya disewain, aku enggak. Tak pakai sendiri. Emang bener-bener memori itu, kalau memori orang lain mau masuk, aku yang ngecek dulu ada virusnya apa enggak. Mau gitu. Iya, karena pernah pengalaman dipakai orang kena virus waktu aku main ngeblank. Akhirnya aku benar-benar teliti. Iya, aku pernah ngalami itu juga nih, masalah virus-virus dan virus itu. Iya. Terus sekarang ya, perjalanan mulai kamu merasa dihargai jadi orang. With dengan pengalamanmu yang dulu, kamu bayangin 360 derajat kayaknya berubahnya, Mas. Pandangan orang. Yang tadinya saya disepelekan, saya bukan siapa-siapa, menurut mereka mandang sebelah mata lah. Sekarang orang-orang itu malah kalau ketemu baik, Mas. Yang dulu pernah menghina di depan mata mana lagi? Ada. Enggak saya musuhin kok, Mas. Enggak malu. Hah? Enggak malu wong. Iya mboh, lek wonge mboh ya. Tapi aku pribadi enggak ada rasa aku harus membenci dia. Aku malah berterima kasih sama mereka yang pernah menghujatku terang-terangan itu, Mas. Tapi gini ya, perbedaan orang-orang yang dalam tanda kutip memang mungkin bahasamu di jalan lah. Aku oke bisa tak terima lah untuk itu. Ada orang yang ingin terlihat kaya. Ada orang yang benar-benar punya. Ini dua berbeda. Iya. Sekarang itu banyak wah banget lah. Orang yang dalam keadaan ya saya tidak tahu lah masalah tanggungan angsuran berapa, yang terlihat kaya tapi tidak bisa membawa tubuh dan pikirannya biasa ya, bahwa dia itu manusia, menghargai sama-sama gitu, benar. Berangkatnya sekarang kita tidak tahu nanti yang kamu ini bakal bagaimana, kan tidak tahu, itu banyak. Nah kamu ini salah satu orang yang menurutku bisa membawa diri. Ini serius aku, makanya ngobrol nyaman tanpa tendensi menjatuhkan satu sama lain dan lain-lain gitu. Itu proses itu angel loh. Itu hasil dari jalan loh, Mas. Lah ya maksudku angel membawa itu, apalagi sekarang loh yo. Kamu gitu perkembanganmu tuh cepet nih menurutku. Iya, oleh wong nyawang iku enak. Iya menurutku, makanya aku bilang menurutku. Iya, tapi kan prosesnya kamu yang alami, makanya dari hinaan, dari semua itu. Pemenang tendensi anak-anak sekarang ya. Ini mohon maaf, ini anak sekarang pasca Covid, generasi Covid, yang ada ya orang ngomong generasi Covid itu aku mentolo tak gitu loh. Nah, aku padahal orang-orang yang dulu mati-matian mencari finansial untuk menghidupi keluarga itu luar biasa. Terus ketika delok pola mereka tuh yo piye gitu. Tapi yo fasenya mungkin zamannya eranya gitulah. Tapi ini hari ini gitu. Misalnya arep ngejob Anggi. Misalnya. Sekarang ya. Grade A berapa? Grade C berapa? Grade B berapa?
Sekarang saiki tidak apa-apa, itu jadi motivasi loh Ki. Tergantung kita ngucapin. Aku pernah gini. Gitu. Aku tahu teko, tapi waktu itu kamu belum sejajar sekarang. Nah, aku sekarang ini kamu tak anggap kamu sejajar, berbrand gitu. Aku ngomong ini. Aku pernah dengar salah satu vendor musik paket A waktu itu 17. Aku tanya 17 itu apa aja? Jadi panggung, sound system, ya ranger, ya singer atau biduan lah bahasanya gitu. Lighting, 17 ya lighting. perlengkapan hiburan lah. Yang khusus ditonton itulah gitu. Segitu itu 3 tahun atau 2019 mati betul. Pasarnya luar biasa. Nah sekarang nih Anggi paket A dengan kan satu-satunya, oh iya sampai lala aku. Kamu tuh inovatif loh, terobosan DJ segala macam itu aku seneng. Maksudnya delane berkembangnya tuh ada gitu. Posturnya itu aku yakin kamu berpikirnya bahwa bahasa iklan yang menjual, menjerat, mengikat tanpa terasa itu. Bahasa iklan kan gitu. Walaupun orang-orang nggak tahu bahwa mengerti apa enggak bahwa sistem promo tuh bagaimana. Grade A berapa? Grade A. Gak bisa ngomong aku di sini kalau untuk urusan itu. Karena kalau untuk nominal Mas beda wilayah beda sih. Jepara, wes. Kira toh. Aku ora ngomong, seandainya bukan sedulurmu, koncomu sing nanggap, sing ngejob gitu. Grade A. Aku langsung ngomong grade A. Jepara tapi ya. Atau paling jauh kamu pernah dibayar berapa wes gitu loh. Ya tahu. Untuk perjuanganmu bertato, nunjang palang, digebuki, disisihkan oleh keluarga, dikucilkan, terus disepelekan teman-temanmu dan lain sebagainya. Saat ini Anggi memang pernah dapat job bayaran berapa paling jauh dan paling yang menurutmu alhamdulillah itu sebuah pencapaian Anggi untuk pribadimu sendiri ya ya Anggi sendiri, aku nggak ngomong istrimu bukan ya, maksudnya Anggi sendiri walaupun pada dasarnya kamu akan kasih ke anakmu dan istrimu Anggi. Aku berat aku apresiasi nominal neng. Nah, ini tak gawe gini. Apresiasi terhadap penghargaan orang apa ya? Dengan pekerjaanmu. Gitulah. Berapa?